Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video ini. Mengapa umat Islam itu tertinggal? Pernyataan ini bukan pernyataan yang baru dan bukan pertama kali yang diucapkan oleh saya atau dari saya. Tetapi pernyataan sekaligus pertanyaan ini lahir dari pemikiran dan juga terekam dalam buku yang merupakan karyanya Syekh Syakib Arslan. Dalam bahasa aslinya yang berbunyi, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Menariknya lagi, ternyata pernyataan dan pertanyaan ini ternyata berawal dan lahir dari ulama Nusantara asal Kalimantan Barat, Syekh Muhammad Al-Basyuni, Syekh Muhammad Basyuni As-Sambasi. Memangnya peradaban kita itu tertinggal dalam hal apa? Kan begitu. Dalam bukunya Syekh Syakib Arslan mengatakan bahwa peradaban kita itu tertinggal dari Barat dan Jepang dari sisi politik, ekonomi, dan keilmuan-keilmuan modern yang lainnya. Menurutnya begitu. Tetapi apakah kita itu berlomba di bidang itu, di ranah itu? Ini kan menjadi pertanyaan dan persoalan kembali. Yang ingin saya bicarakan begini, menariknya begini. Dulu Islam itu pernah jaya di abad klasik Islam. Jadi kalau Islam dibagi menjadi periode itu, periode era atau zaman, ada 3. Periode klasik, pertengahan, dan sekarang sebenarnya era kontemporer atau postmodern. Kalau di Barat juga, di Barat itu terbagi menjadi 3 dulunya. Barat yaitu Eropa atau Yunani atau Romawi, era klasik, era pertengahan, dan era Renaissance. Nah, sebenarnya kita itu kalau pakai polarisasi 3 abad ini, kita sedang transisi memasuki era kelahiran kembali atau yang dikenal dengan istilah Renaissance. Re itu artinya kembali, science itu artinya Renaissance itu kelahiran kembali. Oke, kita kembali kepada persoalan pernyataan ini. Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Dulunya Islam itu pernah jaya pada era pertengahan, pada era klasiknya itu, dimulai dari sejak era Nabi sampai eranya Abbasiyah. Menurut Gibb misalnya, dikatakan Islam itu adalah Islam is a complete civilization. Islam itu adalah peradaban yang paripurna, katanya. Tetapi pernyataan ini menimbulkan kontroversi atau tidak seutuhnya diterima oleh semua kalangan umat muslimin. Artinya ada yang menganggap Islam itu sebagai religion, sebagai agama. Ada yang menganggap Islam itu sebagai peradaban. Ada yang menganggap Islam itu ya peradaban itu sendiri. Tetapi persoalannya begini, yang menarik itu begini. Di kalangan mayoritas umat Islam secara luas, tak terkecuali pun di kalangan umat Islam di pesantren misalnya, ada kecenderungan untuk lebih menyukai komentar-komentar positif tentang dunia Islam yang lahir dari pernyataan dan gagasan orang-orang Oriental yang sifatnya itu positif terhadap Islam, tetapi anti terhadap masukan-masukan kritikan-kritikan yang
dianggapnya itu kasar terhadap Islam meskipun objektif. Artinya ada kecenderungan menyukai gagasan yang sentimen positif kepada Islam dan anti kepada yang negatif, pernyataan dan gagasan yang negatif terhadap Islam. Nah, ini menimbulkan persoalan cara pandang atau kebudayaan. Kebudayaan di sini merujuk pada cara pandang sebagai outlooking Islam, outlook keislaman. Anggapan sebagai cara pandang yang meninabobokan umat Islam itu sendiri. Ibaratnya orang lebih suka dipuji daripada dikritik meskipun kritikan itu adalah objektif, seperti itu. Misalnya ditandai lebih banyaknya karya-karya oriental seperti Montgomery Watt misalnya, lebih banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan seperti itu daripada karya-karyanya Ignaz Goldziher, seperti Duncan McDonnell, Black McDonnell, yang mengkritik Islam, yang dianggapnya Islam itu mirip seperti agama yang dianutnya, agama ortodoks. Nah, Islam itu lebih cenderung kepada pendapat-pendapat yang sifatnya, narasinya itu memuji Islam. Jangankan oleh pihak the others atau pihak luar ya. Pihak dalam pun, misalnya dari golongan umat Islam yang mengkritik Islam, Islam pun anti. Sebagian Islam yang ortodoks, Islam yang konservatif seperti itu ya, anti terhadap kritikan-kritikan dan pembukaan wawasan yang lebih inklusif. Nah, hal ini dikatakan sebagai atau diistilahkan sebagai pola pandang atau cara pandang yang irrational appeal, artinya kecenderungan terhadap sesuatu yang disukainya dan anti atau menolak dari gagasan atau kritikan yang tidak disukainya. Dan ini juga dipicu sebagai salah satu faktor kemunduran umat Islam. Tentu dalam bukunya Syakib Arslan itu sangat banyak dan lebih detail dari penjelasan saya terhadap penyebab-penyebab kemunduran Islam dan apa yang dikatakan sebagai kemunduran Islam. Pertanyaannya begini sekarang, apakah Islam itu untuk maju harus meniru Barat secara keseluruhan? Tentu tidak kan ya, itu cuma sebagai motivasi, sebagai acuan kepada kita bahwa dulu Islam itu pernah jaya di masanya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan Islam itu jaya pada masa itu? Nah, ini menjadi persoalan lagi, perlu saya jelaskan bahwasanya Islam itu kapan kalau ditanya era kejayaannya? Tentu berbeda pendapat. Dikategorikan menjadi dua kategori besar. Pendapat pertama mengatakan Islam itu jaya di masa Nabi. Pendapat kedua, biasanya ini para ilmuwan dan sejarawan, Islam itu maju di era Abbasiyah. Tetapi kalau saya cenderung mensintesakan kedua pendapat ini, bahwasanya Islam itu maju ya di era klasik, periode Nabi sampai era Abbasiyah. Meskipun era Umayyah sebelum Abbasiyah itu lebih kepada perluasan wilayah saja. Kalau keilmuan, pengembangan keilmuan itu di eranya Abbasiyah. Tetapi apa karakternya itu? Karakter yang menurut saya, ini menurut pendapat saya pribadi, Islam itu maju di eranya Abbasiyah adalah keterbukaan dirinya terhadap ilmu. Itu yang menjadi catatan dan masukan kita. Keterbukaan terhadap ilmu, apakah kita sekarang tidak terbuka? Oke, kita sekarang terbuka tetapi masih ada kecenderungan terhadap ilmu-ilmu yang narasinya itu sejalan dengan Islam. Kalau dulu tidak, semua ilmu itu dihimpun atau dirangkul oleh kaum muslimin. Ilmu filsafat, ilmu tasawuf, atau bahkan kitab suci
dari umat Kristiani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena bahasanya menggunakan bahasa Arab ya, meskipun letak kekuasaannya itu di Baghdad, di Persia. Tidak ada kecenderungan untuk memihak satu ilmu yang dianggapnya sesat atau dianggapnya boleh atau dianggapnya ada ilmu tertentu yang dianggap oleh golongan kaum muslimin lebih tinggi. Tapi semua ilmu itu posisinya ya sama dan boleh gitu. Tidak ada ilmu yang dibilang sesat dan semacamnya. Nah, bedanya sekarang lebih kepada dikotomi dalam memandang ilmu pengetahuan seperti itu. Itu juga yang menjadi persoalan. Lalu yang menjadi kemunduran di zaman itu juga adalah puncak peradaban Islam ya. Tetapi setelah itu juga, tidak lama setelah itu, Islam mundur dan sampai pada akhirnya pada dinasti Utsmani, Islam benar-benar berakhir di Turki. Artinya daulah Islamiyah itu benar-benar tidak ada. Lalu penyebabnya apa? Nah, ada yang mengatakan itu dimulai dari serangan pihak luar, serangan Mongol, penjajahan Inggris, penjajahan Eropa nanti kepada dunia Islam. Tetapi yang perlu diketahui, sebenarnya menurut hemat saya, kemunduran peradaban Islam yang disebabkan oleh faktor eksternal itu hanya, kalau kita mau objektif, itu pengaruhnya hanya 20-30%. Tetapi kehancuran dan kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh pihak internal. Siapa pihak internal? Pihak internal adalah kita, kaum muslimin. Apa penyebabnya? Yaitu konflik internal. Konflik internal bisa dari sisi siasah atau politik dalam Islam, bisa juga dipengaruhi oleh mazhab dan pola pikir keagamaan atau cara pandang atau penafsiran terhadap agama yang melahirkan mazhab-mazhab pemikiran. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Faktor kehancuran sebuah peradaban itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal daripada faktor eksternal. Sampai sekarang pun perpecahan di diri umat Islam itu masih sangat terasa. Maka solusinya, jika Islam ingin mencapai kembali kejayaannya, era keemasannya, itu menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya persatuan itu sebuah kewajiban untuk mencapai sebuah kemajuan. Lalu bagaimana dengan adanya ikhtilaf di antara kita, perbedaan? Perbedaan itu adalah keniscayaan, dan perbedaan itu bukan suatu permasalahan sebenarnya. Perbedaan itu hanya untuk kita saling mengenal, terutama dunia pemikiran, dunia ide, dunia kebudayaan, dunia peradaban tentang keislaman itu beragam. Catatan penting, poin-poin pentingnya, artinya Islam disebabkan saat ini kemunduran umat Islam itu karena adanya cara pola pandang yang cenderung tidak objektif atau kecenderungan terhadap argumentasi gagasan yang memuji Islam dan anti terhadap gagasan yang mengkritik Islam meskipun benar, misalnya yang dikatakan sebagai irrational appeal. Lalu berikutnya yaitu dikotomi cara memandang ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan satu, ilmu pengetahuan yang tingkatannya makomnya kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan seharusnya dalam memandang sesuatu itu tidak ada dikotomi. Semuanya itu memiliki derajat yang sepadan, memiliki derajat yang setara. Lalu hal berikutnya yaitu konflik internal. Mau tidak mau, konflik internal di antara kita itu, baik sebagai kaum beragama atau kaum berbangsa, selalu tidak lepas daripada konflik internal. Yang mana penyebab kehancuran sebuah daulah itu adalah konflik internal, lebih banyaknya 70-80%, dan sisanya itu adalah serangan dari luar. Oke, itu saja dari saya.
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada cara penyampaian saya yang salah, pemilihan kata dan diksi yang kurang tepat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.